seruput kopi dulu kali ya. Hello Brovers, kali ini kita bakal membahas movie terakhir dari New Generation Heroes. Mantep nggak tuh, semua film New Generation gue bahas, gelo. Tapi emang ada yang kagak ya, yang RB itu kagak. Karena ya kopi kanan bro. Segmen Ultra bentar lagi kan udah habis ya. Jadi tinggal nunggu yang UGF aja nih ya kan. Nah gue minta kalian para fans Ultraman, kalian sukanya kalau film Hollywood tuh film yang temanya apa sih selain Jepangan kayak gini. Entah itu yang mungkin kalian sukanya temanya robot, atau mungkin perang kaiju, atau mungkin juga alien dan lain-lain sebagainya. Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari science fiction lah. Tujuannya itu adalah untuk ngetransisi sambil nunggu konten nobar berikutnya. Biar gue sesuaikan juga gitu sama apa yang kalian mau dulu aja gitu sekarang. Untuk requestnya sendiri bakal gue taruh di komentar yang gue pin aja ya. Tapi jangan terlalu banyak kopas gitu ya, karena nanti kedeteknya spam sama YouTube. Oh ya satu lagi, jangan lupa subscribe karena dikit lagi tuh kesenggol hit 50.000 subscriber. Cepet kan? Langsung aja lah ya, tanpa banyak basa-basi. Ini dia nobar alur cerita Taiga the Movie tahun 2020, and welcome back to Clip on X Nobar. Film dibuka dengan latar waktu setelah series Ultraman Taiga ini tamat ya, kira-kira ya mungkin 5 bulan sampai 6 bulanan lah ya. Dikala itu pada malam hari alarm berbunyi kencang karena ada berita kalau batu biru dari Baraji telah dicuri. Batu biru itu dicuri oleh sekelompok alien di acara pameran harta karun. Sekelompok alien itu pun lari ngibrit, namun nampaknya mereka terjebak karena pintu keluarnya itu terkunci. Sedangkan anggota Eiji sendiri sudah mengapung mereka. Dengan modal mamprang, Hiroyuki ini pun mencoba menghadapi mereka dengan dibantu dari insting penglihatan dari Taiga itu sendiri. Setelah itu, Homare langsung mengambil batu biru itu, namun alien magma melindunginya dari tembakan alien suram itu. Ia pun langsung terbakar jiwa emosinya dan menghajar alien itu pakai ulti badang. Alien itu pun Kuchiyose, robot raksasa yang bernama Legionoid. Hiroyuki pun terpaksa berubah jadi Taiga untuk menghadapi robot itu. Terjadilah pertarungan hebat antara Hiroyuki melawan robot itu. Singkat cerita, robot itu bucat dengan jurus Taiga Dynamite Shoot. Iya Kousen sebadan-badan gitu anjir. Ledakan tersebut pun menghancurkan beberapa kontrakan dan beberapa ruko milik warga setempat. Dengan santuinya si Hiroyuki malah bilang yes gitu kan, padahal banyak fasilitas hancur gitu. Title Ultraman Taiga the Movie New Generation Climax pun muncul. Berlanjut pada planet Borges, Ultraman Taro atau bokapnya Taiga ini sedang menyelidiki kasus distorsi ruang dan waktu. Namun ternyata ia bertemu dengan Torigear. Faktanya Torigear ini masih ingin menyelesaikan misinya yang sempat gagal waktu itu dengan motif yang sama ya tentunya. Jadi harus tahu dulu tuh lo motif yang sebelumnya apa. Kalau mau tahu lebih lanjut, mendingan tonton UGF pertama yang New Generation Heroes, link di pojok kanan atas. Udah gue bahas. Motifnya tuh emang sama persis lah, cuman kali ini dia ini bertujuan untuk memperkuat dirinya dulu dengan memperoleh kekuatan besar dari tempat itu yang ternyata adalah makam yang menyimpan kekuatan iblis kegelapan. Torigear pun memberitahu kalau monster Grimdo yang ada pada tubuh Torigear itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ini semua dikarenakan serangan dari anaknya Taro yang membuat segel dalam diri Torigear ini hancur dan membebaskan monster Grimdo itu. Untuk saat ini, Grimdo itu sebenarnya sudah tersegel berkat Ultraman New Generation yang menyatukan kekuatan
dilakukan dengan mengorbankan semua kekuatannya hingga mereka tidak bisa berubah lagi. Akan tetapi segel itu bersifat tidak selamanya. Karena suatu saat nanti segel itu akan pecah dan membebaskan Grimdo tepat di universe tempat Taiga berada sekarang. Dan jelas itu menjadi masalah besar karena sekarang semua New Generation tidak ada karena ya kehabisan kekuatan cuy. Hanya tinggal Taiga, Titas, dan Fuma. Itu pun sepertinya tidak akan cukup untuk melawan Grimdo. Di sisi lain, di markas Aegis, Homare sedang berlatih dan tak lama dari itu pendiri atau direktur dari Aegis datang yang bernama Kana Sasaki. Kana pun menegur Hiroyuki untuk jangan sering-sering melakukan hal-hal barbar karena kalau Hiroyuki modar nanti siapa gitu kan yang membantu Aegis buat lawan Kaiju. Di saat yang bersamaan, Taiga, Fuma, dan Titas sepertinya menyembunyikan sesuatu dari Hiroyuki yang menurut mereka belum ada waktu yang tepat untuk mengatakannya. Setelah dari markas, Kana pergi menemui beberapa alien lengkap dengan seragamnya. Di sisi lain, satu tokoh yang bernama Katsumi Minato datang ke markas Aegis untuk memberitahu informasi mengenai tokoh bernama Galaxy Quattro. Ia menjelaskan kalau tokoh itu diawasi oleh alien yang menurutnya agak mencurigakan. Maka dari itu, Katsumi meminta tolong pada tim Aegis untuk mengawasi tokoh itu. Pirika pun menugaskan mereka untuk menerima permintaan tersebut sebagai wakil ketua. By the way, Katsumi ini adalah wujud dari Ultraman Rosso ya, atau mungkin Human Host atau Human Form, lupa gue. Di saat yang bersamaan, Kana menanyakan perihal beberapa orang yang ternyata dari awal berniat untuk mengincar anak buahnya itu. Namun, bukannya menjawab, para alien itu malah berniat untuk mengeroyok Kana. Di saat yang tepat datanglah si tampan dan berani untuk mengakui kalau ialah yang mengincar Hiroyuki atau Ultraman Taiga. Mereka berdua pun tag team untuk melawan para alien bedegong itu. Sedangkan Homare dan juga Pirika ini datang mengunjungi tempat tersebut. Namun informasi yang ia dapatkan dari alien Gorman itu hanyalah sebuah legenda yang mengatakan kalau ada biang yang nanti bakal bangkit. Alien Gorman sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang dimaksud itu. Pirika pun menemukan situs misterius yang sepertinya mirip dengan situs sekte-sekte gitu, dan tiba-tiba mata satu tuh muncul di tablet itu yang membuat Pirika dan Homare kaget. Aduh, ini cringe pisan, gak terlalu guna juga sih adegannya gitu kan. Berlanjut pada Hiroyuki yang datang ke toko Galaxy Quattro, yang ternyata alien yang dimaksud oleh si Katsumi itu adalah Riku dan Isami Minato yang merupakan wujud dari Git dan Blue. Karena Hiroyuki ini merasakan adanya energi Belial, si biang dajjal itu, ia pun berniat menyerang mereka berdua, namun secara tiba-tiba gerombolan alien datang menyerang di saat yang bersamaan Kana dan Gai masih terlibat pertarungan dengan para alien itu juga. Di sisi lain, Daichi datang menyelamatkan Pirika yang sedang kesurupan, sedangkan alien yang sudah ditangkap Gai dan Kana menjelaskan kalau motifnya itu ingin mengincar Hiroyuki karena ingin menjual gelangnya itu biar duitnya itu dipakai untuk pergi dari bumi. Ini semua dikarenakan mereka itu dapat informasi kalau monster terkuat yang bernama Grimdo sebentar lagi akan bangkit dan tidak akan ada yang bisa selamat dari bumi. Berlanjut pada Katsumi dan Isami yang akhirnya terpaksa turun tangan melindungi Hiroyuki. Namun secara tiba-tiba portal Dajjal terbuka lebar yang membuat para Ultra New Generation Heroes tergerak hatinya untuk membantu, walaupun sebenarnya sekarang itu mereka nggak bisa berubah ya. Katsumi dan Isami pun meminta kekuatan mereka yang sempat ada di Ultraman Taiga agar mereka itu bisa berubah wujud lagi. Singkat cerita, mereka bertiga bertarung lawan Grimdo. Taiga sendiri menggunakan armor Kamen Rider-nya.
Taiga pun terpental hingga menghancurkan satu gedung kontrakan Teh Jubaedah. The Next perusak lingkungan yo selain X. Sedangkan Egi sendiri mendeteksi kehadiran Kirisaki yang sedang menyaksikan para ultra dibantai oleh Grimdo. Faktanya ia berhasil mengambil kekuatan kaiju milik Taiga juga. Keadaan semakin suram karena Rosso, Blue, dan Taiga tidak kuat melawan Grimdo ini. Saat mereka semua terpojok, tiba-tiba ayahnya Taiga yaitu Taro datang membantu. Taro pun terlibat pertarungan epik dengan monster Grimdo. Sedangkan si Kirisaki sendiri menjelaskan kalau yang dihadapi mereka itu sebenarnya itu ya cuman setengah kekuatannya aja, karena setengahnya lagi masih ada pada tubuh Torigear. Hikaru dan Shou pun datang ke lokasi juga, namun ternyata si Taro ini nggak mau dibantu oleh Taiga dan yang lainnya dan memilih untuk pakai Ultra Dynamite. Jih, aki-aki banyak gaya gitu anjir. Tiba-tiba Taro menjadi jahat dan psikopat karena ternyata Grimdo sengaja menerima serangan Ultra Dynamite agar bisa merasuki Taro. Kan cek aing ge, aki-aki udah mah bebal gitu ngahesekeun. Di sini terjadi pertarungan antara dua banteng merah. Setelah mereka berdua menghilang, Hiroyuki diminta untuk mengembalikan kekuatan Ginga dan Victory agar Hikaru dan Shou bisa berubah lagi. Hikaru dan Shou juga menceritakan soal Grimdo yang merupakan kaiju terkuat dan terpecah menjadi dua. Pada sore harinya, Taiga sangat merasa menyesal karena telah membiarkan ayahnya menjadi jahat. Harusnya ia bisa mencegah hal itu. Hiroyuki pun berusaha menenangkan Taiga, kemudian meminta Taiga untuk bercerita apapun biar komunikasinya tuh enak aja gitu, saling jujur. Tak lama dari itu, Riku datang untuk menasehati mereka perihal Taiga yang bertarung melawan ayahnya sendiri. Faktanya Riku sendiri kan emang pernah melawan ayahnya sendiri yaitu Belial. Pada saat itu ia pun bingung harus bagaimana. Mau memilih untuk menyerah dan membiarkan ayahnya menghancurkan dunia atau justru melawan balik ayahnya sendiri. Rasa pahit pertarungan bersama Belial itu masih sangat teringat pada Riku. Jadi dia pun sebenarnya nggak tega membunuh Belial kala itu kan. Namun karena bokapnya itu udah nggak bisa ketolong gitu ya udah gitu hajar weh. Sedangkan Taro yang sekarang itu kan beda ya. Dia itu masih bisa diselamatkan, nggak kayak si Papa Dajjal Belial itu. By the way, Riku juga dikembalikan lagi kekuatannya oleh Taiga biar bisa berubah. Di sisi lain, Isami dan Katsumi tidak bisa tinggal diam meratapi kekalahan mereka dari Torigear. Berlanjut pada Homare yang menyarankan untuk melacak gelombang getaran dari Grimdo agar mereka bisa mendeteksi keberadaan dari Taro saat ini. Singkat cerita, letak Taro akhirnya berhasil diketahui oleh si Hiroyuki dan juga para tim Aegis. Si Hiroyuki pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan ayahnya itu. Namun saat di tengah perjalanan, Hiroyuki dicegah oleh Taiga, Fuma, dan Titas karena ternyata mereka itu hanya berpura-pura lemah cukup lama gitu ya agar tetap bisa menyatu dengan Hiroyuki. Karena untuk sekarang nih ya, mereka ini cuman khawatir kalau Hiroyuki sendirian ia bisa melakukan hal-hal barbar yang mengancam nyawanya. Namun kali ini pertarungannya kan sangat beresiko. Jika mereka kalah, Hiroyuki bisa jadi korban. Maka dari itu mereka memutuskan untuk tidak bersatu dengan Hiroyuki lagi agar ia tidak terluka. Namun hal itu justru dibantah keras oleh Hiroyuki karena dari awal ia sudah memutuskan untuk hidup seperti ini dan emang itulah jalan ninjanya gitu ya.
僕だってみんなが傷つくのが見たくない。だから一緒に戦うんじゃないか。だから一緒に戦うんじゃないのか。お前の覚悟受け取った。Singkat cerita, Katsumi, Isami, dan juga Hiroyuki datang menemui Kirisaki untuk menghentikannya memperalat Taro. Namun ternyata ini semua sudah terlambat karena rencananya sudah sedikit lagi selesai. Kirisaki pun berubah jadi Torigir dan mengendalikan Taro ke tengah kota. Gai dan Daichi pun datang untuk meminta kekuatan mereka pada Taiga. Para Ultra New Generation pun berkumpul membantu Taiga melawan Torigir. Torigir sendiri Kuchiyose 5 Kaiju untuk menyibukkan para New Generation Heroes, sedangkan Taiga akan berhadapan dengan ayahnya. Taiga pun memanggil Fuma dan Titas untuk membantunya. Terjadi pertarungan hebat nih antara New Generation Heroes dengan 5 Kaiju dan juga trio squad dengan Torigir dan Taro. Saat Torigir terpojok, tiba-tiba Taro udah mulai kumat lagi nih. Sedangkan Fuma dan Titas berhadapan dengan Torigir aja deh jadinya. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba Taro kembali didominasi oleh Grimdo dan mengendalikan beberapa kaiju untuk merepotkan para ultra yang lain. Namun kali ini keadaan justru berbalik ya, karena sutradara itu tidak tega mungkinnya melihat Ultra disiksa. Maka dari itu, para senior New Generation Heroes menggunakan form terkuat mereka. Jirigyo juga di sini tiba-tiba datang, gitu kan, dan bersatu dengan Rosso bersama Blue menjadi Ultraman Group. Kini para Ultra New Generation pun lebih unggul dengan menggunakan masing-masing jurus andalan mereka. Dengan bangganya mereka berdiri heroik padahal di belakang itu ada satu kecamatan meleduk ya. Taiga sendiri menjadi Tristrium, kemudian adu kekuatan Ultra Dynamite dengan ayahnya sendiri. Singkat cerita, Taro berhasil disadarkan. Menolak untuk kalah, Torigir ini pun memilih untuk membebaskan setengah kekuatannya lagi untuk Grimdo dengan mengorbankan dirinya sendiri agar Grimdo menjadi 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan gelombang kegelapannya itu berhasil menutupi satu negara Jepang, yang artinya si Grimdo ini bahkan bisa berpotensi menghancurkan negara Jepang sekaligus. Semua serangan dari Ultra New Generation tidak ada yang mempan sedikit pun, padahal itu sudah serangan final mereka ya. Jelas ini membuat mereka terheran-heran gitu karena belum ada kaiju ataupun musuh mereka gitu
yang bisa menangkis ataupun yang bisa menyerap serangan final form mereka. Bahkan Giga Finalizer milik Git tidak bisa menandingi kekuatan dari Grimdo. Goks nggak tuh? Padahal Giga Finalizer itu kan digambarkan setara kayak apa ya? Kayak Mjolnir ataupun Stormbreaker milik Thor di versi Ultraman kalau yang ini gitu. Tapi semua serangan itu nggak ada apa-apanya cuy. Saat Taiga ingin dibunuh, tiba-tiba ayahnya kembali melindunginya hingga akhirnya Taro memerintahkan semua Ultra New Generation menyatukan seluruh kekuatan mereka kepada tanduk Taiga. Ini benar-benar mereka tuh menyatu ya dengan Taiga. Seluruh kekuatan New Generation itu pun bersatu bareng Taiga hingga akhirnya melahirkan satu entitas ultra baru yang bernama Ultraman Reiga. Ultraman Reiga saat ini menjadi entitas terkuat dari seluruh Ultraman New Generation ya. Walaupun bukan masuk kategori God of Ultra, tapi kekuatannya tuh udah luar biasa banget lah. Bayangin aja gitu kan, ada 11 Ultra bersatu cuy. Semua serangan dari Grimdo tak ada yang mempan sedikit pun bagi Reiga. Bener-bener OP banget ini cuy. Singkat cerita, Reiga menggunakan jurus terkuatnya yaitu Reiga Ultimate Blaster yang merupakan gabungan Kousen dari 11 Ultra. Torigir pun sempat ingin meminta maaf kepada Taro, akan tetapi sudah terlambat ya. Ia pun meledak bersama Grimdo dan bumi di universe Taiga pun kembali aman dari serangan kaiju karena biang dajalnya sudah musnah. Setelah semuanya berakhir, semua Ultraman New Generation kembali berpamitan untuk pergi ke universe-nya masing-masing. Sedangkan Taiga, Fuma, dan Titas memutuskan untuk berpisah dengan Hiroyuki dalam menjalankan misi selanjutnya. Tante Idaman pun memberikan semacam kayak kartu tanda pengenal khusus gitu untuk mereka ya, sebagai kenang-kenangan aja. Sedangkan Pirika meminta Taiga menyampaikan salamnya kepada Daichi atau human host dari Ultraman X. Ya, ternyata si Pirika ini jatuh hati lah sama Daichi. Setelah itu, trio squad bersama Taro pergi dari universe itu dan kembali lagi ke Tanah Cahaya. Film pun berakhir. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Ultraman Taiga The Movie. By the way, nggak ada post credit scene-nya ya. Jadi emang abis ini tuh bener-bener kedatangan musuh baru yang jauh lebih fresh lagi. Namanya adalah Tartarus. Berlanjut pada Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Ya, itu adalah Avengers Infinity War versi Ultraman Universe. Bener-bener epic banget. Bahkan gua nobatkan jadi film terbaik Ultraman sejauh ini. Nggak tahu sih ini nanti yang kelanjutannya yang UGF tahun 2022 bakal sebagus itu atau enggak ya. Jangan lupa juga buat kalian para fans Ultraman, cantumkan request film Hollywood favorit kalian ya di kolom komen yang gua pin. Jangan lupa di subscribe juga karena bentar lagi tuh kayaknya kesenggol lagi tuh udah 50.000 subscriber deh. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.